Selamat datang di channel The Novel. Kasih semangat admin untuk terus update dengan cara like dan subscribe. Pagi sekali Andra bangun, bahkan matahari pun belum menampakkan sinarnya. Tangan berotot itu meraba bagian ranjang lain mencoba menggapai sesuatu, tapi di ranjang King Sis tersebut hanya ia seorang dan Rena sudah tidak ada di sampingnya. Segera ia turun dari tempat tidur mencari keberadaan sang istri. Mas udah bangun. Rena berjalan keluar dari walk-in closet sambil merapikan pakaiannya menuju meja rias. Pagi sekali, jam berapa sekarang? Tanya Andra dengan mode bangun tidur tapi masih terlihat tampan. Pria itu kembali duduk di sisi ranjang dengan satu kaki yang ia lipat dan satunya lagi menapaki lantai. Hari ini hingga 3 bulan ke depan aku pendidikan Mas, tempatnya agak jauh dari sini jadi aku harus pergi pagi-pagi, jawab Rena dari meja rias sambil mengaplikasikan bedak ke wajahnya. Nanti Pak Syam yang antar ya, cetus Andra seraya menyandarkan tubuh di kepala ranjang, matanya masih ingin terpejam di atas bantal berbahan bulu angsa itu. Weekend ini walau hanya di rumah saja tapi tubuhnya begitu lelah seperti pengantin baru pada malam pertamanya. Andra menggempur sang istri habis-habisan, sudut bibirnya tertarik melengkungkan senyum tipis mengingat hal itu. Gak usah Mas, hari ini kan Mas ada peninjauan ke lapangan jadi lebih membutuhkan Pak Syam daripada aku. Aku pakai taksi saja, aku juga gak tahu pulang jam berapa jadi nanti aku pulang sendiri ya Mas, tutur Rena yang sudah berada di depan Andra kemudian mencondongkan tubuh lalu mencium pipi Andra sekilas membuat pria itu bersemu. Gadis polosnya itu kini telah berubah, sudah berani menciumnya terlebih dahulu dan Andra baru ingat tadi malam. Tanpa canggung sang istri berani mengejar pelepasannya sendiri ketika berada di atas pangkuannya. Ujung bibir Andra melengkungkan senyum kembali. Aku pergi ya Mas, aku udah bikin sarapan untuk Mas di bawah. Imbuh Rena lagi membawa Andra kembali dari ingatan erotisnya. Andra menarik tangan Rena lalu memeluknya. Jangan terlalu mandiri, nanti Mas gak berguna, bisik Andra tepat di telinga Rena membuat bintik-bintik di tubuhnya muncul tanda bulu kuduknya meremang. Rena tersenyum, aku sudah terlambat, bisiknya lagi. Terpaksa Andra menguraikan pelukannya, agar sang istri tidak terlambat di hari pertama melakukan pendidikan. Setelah berjalan hingga pintu Rena masuk kembali mencium pipi Andra sekilas kemudian berlari dengan tersipu keluar kamar. Andra merasa sangat bahagia, hatinya menghangat dan berbunga-bunga seperti remaja tanggung yang sedang jatuh cinta. Sepertinya ia dan Rena harus segera bertemu Om Bimo untuk membatalkan kontrak ini karena Andra sudah jatuh sejatuh-jatuhnya pada jurang cinta Rena. Ruangan Andra sedang sibuk memeriksa dokumen saat Riko masuk ke ruangannya. Bro, ini data yang lo minta. Andra mengambil kertas dari tangan Riko. Oke, thanks ya, Ko. Ucap Andra kemudian memeriksa berkas tersebut. Oke, jawab Riko sambil memutar tubuhnya kembali menuju pintu keluar tapi langkahnya terhenti karena teringat sesuatu. Loga minta gue kesini cuma ngasihin laporan itu kan? Riko memicingkan mata, pasalnya tadi sahabat tapi bosnya itu meminta data penjualan bulan kemarin yang seharusnya bisa diberikan oleh sekretaris atau stafnya saja tapi pria itu memintanya datang langsung dan itu berarti ada sesuatu yang lain yang dibutuhkan sang presdir tampan. Karena bagi Andra, Riko adalah Santa Claus atau Doraemon yang bisa mengabulkan dan membereskan semua masalahnya. Oh ya Ko, tolong cari tahu Rena pendidikan di daerah mana. Ada apartemen kita gak di dekat situ? Kalau gak ada tolong beli 1 unit di dekat sana, kalau bisa jaraknya sangat dekat dan Rena hanya perlu berjalan kaki tidak lebih dari 15 menit. Titah Andra santai dengan pandangan fokus pada kertas yang Riko berikan tadi. Hah? Riko berseru sambil membelalakkan mata. Tuh kan, sudah pasti pria itu akan memintanya mengerjakan sesuatu. Tadi pagi-pagi sekali dia pergi karena jarak dari rumah terlalu jauh, kasihan selama 3 bulan dia harus seperti itu, Andra menjelaskan. Kini fokusnya ia alihkan pada sang sahabat dengan tatapan penuh harap agar Riko mau mengabulkan keinginannya yang tidak seberapa menurutnya kali ini. Riko tersenyum lebar, selain permintaannya cukup mudah karena cukup dengan melakukan 1 panggilan telepon. Riko juga merasakan sesuatu pada diri Andra, sesuatu yang membuatnya merasa bahagia. Sesayang itulah Riko pada sang sahabat. Kenapa lo senyum-senyum? Tanya Andra sambil mengernyit. Gak, gue bahagia aja, temen gue sudah bisa merasakan jatuh cinta lagi, jawabnya santai sambil melangkah ringan keluar dari ruangan Andra. Andra tersenyum-senyum sendiri, ia meletakkan kertas yang dipegangnya ke meja dan menautkan jarinya, kemudian membayangkan hubungannya dengan Rena.
Rena memang sudah membuatnya jatuh cinta, maka dari itu ia selalu ingin memudahkan hidup wanita cantik itu dan selalu ingin menghabiskan waktu dengannya. Lamunan Andra dibuyarkan oleh dering telepon. Nomor tanpa nama muncul di layar ponselnya. Tanpa ragu pria itu menggeser tombol hijau di layar pipih tersebut. "Halo," sapa Andra. "Andra, bisa kita bertemu sebentar? Ada yang mau aku bicarakan." Suara Monica di seberang sana terdengar sendu dan sama sekali Andra tidak terenyuh atau peduli mendengarnya. Selama 7 tahun ini wanita itu bisa hidup sendiri dan menyelesaikan masalah hutang ayahnya dengan mudah, maka untuk apa sekarang wanita itu menghubunginya lagi? Apalagi sebelumnya Andra telah mendengar nada ancaman kepada Rena dari Monica membuat Andra semakin benci dan jijik. "Aku banyak kerjaan," seru Andra dengan ketus kemudian mengakhiri sambungan teleponnya sepihak lalu memblokir nomor yang baru saja masuk. Ia berjanji dalam hati tidak akan membuat Monica menghancurkan hidupnya lagi. Kini ia telah mendapatkan kebahagiaan setelah 7 tahun terpuruk karena wanita itu. Ceklek, suara pintu terbuka. "Kak Andra, aku gak ngerti bagian ini, Kak Andra bisa jelasin?" Diandra masuk begitu saja berjalan santai kemudian berdiri di belakang Andra mencondongkan tubuh melewati presdir tampan itu dengan satu tangan memegang sandaran kursi yang sedang Andra duduki dan satu tangannya lagi menopang pada meja. Wajah keduanya begitu dekat hingga Andra bisa merasakan nafas Diandra di lehernya, tanpa memberikan kesempatan kepada Diandra untuk menikmati momen kedekatan mereka. Andra langsung beranjak dari duduk kemudian berjalan menuju single sofa, mendudukkan tubuhnya di sana dan meminta Diandra untuk duduk di sofa di depannya. Sepertinya ia menyesal mengizinkan gadis itu magang di perusahaannya karena beberapa hari ini gadis yang merupakan anak dari klien potensialnya itu selalu menerornya selama dirinya berada di kantor. "Mana yang mau kamu tanyakan?" Dengan ekspresi dingin Andra meminta berkas yang tadi sempat akan diberikan kepadanya. Gadis itu mendengus tidak suka tapi tak urung ia mengikuti perintah Andra dengan menghentakkan kakinya ia pun berjalan ke arah sofa. "Ini, beberapa lembar kertas Diandra berikan kemudian duduk di lengan sofa di samping Andra dengan tidak tahu malu, satu tangannya merangkul pundak Andra. Gadis itu tidak akan berhenti mengganggu sang pujaan hati walau ia tahu Andra telah memiliki istri. Andra menghembuskan nafas kasar, "Jangan duduk di situ," seru pria itu dengan nada memerintah tanpa menoleh dan Diandra langsung berdiri sambil memutar bola matanya kesal. Kalau bukan karena permintaan istrinya, Andra tidak akan sebaik ini pada Diandra. Ya, menurutnya sikap dingin dan ketus ini masih terlalu baik untuk gadis itu karena Diandra masih saja tidak tahu diri. Setelah membaca kertas setelah mengambil beberapa buku dan berkas, Andra menyimpannya di meja. Mulai membuka buku tersebut satu persatu menyesuaikan dengan apa yang diminta dalam kertas tersebut. Dengan lihai tangannya mencatat sesuatu di sana, beberapa menit Diandra memperhatikan pria tampan dengan tubuh atletis di depannya. Sungguh beruntung Rena bisa memiliki seorang Kalandra dan Diandra tidak suka. Entah apa yang ada di pikirannya hingga berani menggoda seorang pria beristri padahal dengan wajah cantiknya sepertinya akan banyak pria tampan juga kaya mengantri di luar sana. Andra begitu serius mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan Diandra, bukan peduli tapi pria itu tidak ingin Diandra berlama-lama berada di dekatnya atau bahkan di perusahaannya. Ia akan mengerjakan semua tugas Diandra agar gadis itu tidak mempunyai alasan untuk mengganggunya lagi. "Kak," panggil Diandra lembut. Andra hanya bergumam, pria itu masih menekuni kertas dan pulpen di tangannya. "Makan siang bareng yuk, Kak," ajaknya manja. "Nanti sore aja sekalian aku antar kamu pulang," jawab pria itu datar tanpa menatap Diandra. Seperti mendapat uang triliunan rupiah bahkan lebih dari itu, Diandra begitu bahagia mendengarnya hingga tidak sadar ia meremas lengan Andra kemudian menggoyangkannya membuat tubuh Andra memfokuskan diri dengan apa yang sedang dikerjakan presdir tampan incarannya itu dan kalau bisa ia memutar waktu agar hari cepat berganti sore. Andra membalas dengan hanya mengangkat kedua alisnya malas-malasan. Sore hari yang dinanti Diandra telah tiba. Gadis itu berlaku seenaknya di perusahaan Andra padahal ia merupakan pekerja magang yang sedang mengambil data di perusahaan itu tapi pekerjaannya hanya memainkan ponselnya kemudian meminta staf untuk memfotokopi semua data yang dibutuhkannya tanpa berkontribusi langsung pada perusahaan. Semua karyawan tidak suka kepada gadis itu, tapi Santi mengingatkan mereka untuk bersabar karena Diandra adalah anak dari klien bisnis perusahaan di mana mereka bekerja.
Desas-desus itu pun sudah sampai di telinga Andra membuatnya semakin geram dan tidak suka, maka dari itu ia mencari jalan untuk membuat Diandra jera. Mobil Andra sudah terparkir eksklusif di depan lobi dan pria itu pun langsung keluar dari ruangannya menuju lift diikuti Diandra yang sedari tadi sudah menantinya. Sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, Andra bersandar pada dinding lift. Pria itu sudah melepas jas dan dasinya, tangan kemejanya ia linting hingga sikut. Rambutnya yang masih tertata rapih dan harum dari parfum eksklusif yang bercampur keringatnya semakin membuat maco aura presdir tampan itu. Setelah melangkah keluar dari gedung kantor miliknya, Andra melewati Pak Syam yang sudah membukakan pintu penumpang belakang. Pria itu memutar setengah bagian mobil kemudian membuka pintu penumpang depan dan duduk di sana. Diandra mengernyit, ia pikir pria itu akan duduk bersamanya di kursi penumpang belakang tapi tak masalah pikirnya, yang penting ia bisa makan malam bersama Andra. Gadis itu pun langsung mendudukkan bokongnya di kursi penumpang belakang dari pintu yang Pak Syam buka. "Kita makan di mana, Kak Andra?" tanya Diandra setelah mobil yang mereka tumpangi melesat keluar dari pelataran parkir gedung pencakar langit tersebut. "Kemang," jawabnya singkat kemudian sibuk dengan ponselnya. Beberapa menit mobil melaju dengan keheningan di dalamnya karena Diandra bosan mengajak Andra berbincang yang tidak begitu ditanggapi oleh pria itu sehingga ia lebih memilih untuk memainkan benda pipih dengan 3 boba di belakangnya. Mobil pun berhenti. Diandra mendongak dan baru ia sadari kalau kini tengah berada di sebuah pelataran parkir dengan sebuah gedung yang tidak ia kenali. Banyak pria dan wanita di sana yang memakai seragam kerja sebuah bank, tapi yang ia lihat gedung tersebut bukanlah sebuah bank, lebih mirip dengan sebuah lembaga pendidikan. Andra membuka pintu kemudian keluar dari mobil dan mata Diandra tidak lepas menatap kemana pria pujaannya itu pergi. Hingga akhirnya Andra berhenti tepat di belakang seorang wanita dengan seragam kerja model rok span dan blazer berwarna biru dongker dengan lis kuning. Wanita itu berbalik kemudian tersenyum menatap Andra dan mendapat ciuman di kening dari pria itu. Wanita yang tidak lain adalah istri Andra itu terlihat tersipu malu karena ada beberapa teman-temannya yang juga sedang berada di sana. Di dalam mobil Diandra dilanda kekalutan hebat. Hatinya mencelos melihat Andra mencium kening Rena mesra di depan banyak orang seolah ingin menegaskan kepemilikannya dan sangat mencintai wanita itu. Wajah Diandra pucat pasi, ingin sekali menangis merasakan sakit hati yang luar biasa, ingin marah tapi harus marah pada siapa karena ia yang sengaja bermain api dengan menggoda pria yang sudah beristri. Andra dan Rena terlihat mendekat dengan saling menggenggam kemudian Andra membuka kursi penumpang belakang seperti pria sejati, mempersilahkan Rena masuk. Ada Diandra, sapa Rena setelah menjatuhkan bokong di kursi penumpang belakang. Diandra memaksakan senyumnya kemudian mengalihkan tatapannya ke arah jendela, ia tidak ingin Rena melihat ekspresi kekecewaan bercampur sedihnya. "Kok Mas tahu sih, aku bubaran jam berapa?" tanya Rena sambil meremas pundak Andra dari belakang dan Andra langsung menarik tangan Rena kemudian mencium punggung tangannya. "Tahu dong, Mas kan suami kamu," jawabnya dengan ekspresi dan nada yang sama datarnya berbanding terbalik dengan apa yang baru saja ia lakukan. Rena terkekeh, ia tidak curiga dengan perlakuan Andra yang mencium tangannya karena 2 hari kemarin, mereka sudah melakukan hal yang lebih dari hanya mencium tangan. Sialnya Diandra harus melihat adegan romantis pasangan suami istri itu, hatinya semakin sakit seperti dicabut paksa dari rongga dadanya kemudian diremas oleh tangan tak kasat mata. "Kenapa Kak Andra harus bawa dia sih?" rutuknya kesal di dalam hati. Selang beberapa menit mobil mewah tersebut berhenti di salah satu kafe terbaik di daerah Kemang. Pak Syam sengaja menurunkan mereka tepat di depan lobi. Lagi-lagi Andra berperan seperti lelaki sejati membukakan pintu untuk Rena dan membantunya keluar dengan menggenggam tangannya kemudian masuk beriringan tanpa memperdulikan Diandra yang mengekor dengan wajah memberengut di belakang. Sebetulnya bukan sifat Andra seperti itu. Walau ia mencintai Rena tapi hal-hal romantis tersebut sangat berlebihan menurutnya dan ini hanya semata-mata ia lakukan untuk menyadarkan Diandra agar gadis itu tidak mengganggunya lagi. Seorang pria tampan melambai dari tempat ia duduk. Justin sudah berada di sana terlebih dahulu. Andra menghubungi Justin siang itu untuk mengajaknya makan malam dengan alasan ia akan sekalian menjemput Rena. Sesuai prediksinya, Justin langsung mengiyakan pertemuan tersebut dan disinilah mereka sekarang duduk dalam satu meja dengan perasaan cinta yang rumit. "Dek, kamu ikut juga?" kening Justin berkerut mendapati adiknya berada di belakang Andra dan Rena.
Ia tadi ikut sama Kak Andra dari kantor, jawabnya malas kemudian mendudukkan tubuhnya di depan Rena karena Andra sudah duduk tepat di depan Justin. Rena yang polos tidak menangkap gelagat apapun dari ketiga orang di meja itu, gadis itu terus saja menampilkan senyum yang seperti sudah tercetak di wajah cantiknya. Bagaimana ia tidak bahagia? Sang suami jauh-jauh menjemputnya dari tempat kerja, kemudian mengajaknya makan malam. Tidak peduli bersama siapa atau di mana makan malam itu dilakukan, yang penting berada di sisi Andra, itu sudah cukup bagi Rena. Karena ia tidak akan memperdulikan siapapun selain suaminya.